akan membahas materi yang ke-11, yaitu tentang lingkungan bermain. Oke, lingkungan bermain di sini kita ketahui dulu apa sih lingkungan bermain. Nah, lingkungan bermain itu yaitu lingkungan yang ditata di dalam maupun di luar lingkungan tersebut. Misalkan ketika seorang anak akan bermain, mereka akan diberi lingkungan itu di luar ataupun di dalam. Nah, setelah misalkan memilih lingkungan itu adalah lingkungan outdoor, maka anak tersebut diberi penataan yang sangat pantas ataupun cocok dalam segi bentuk ataupun segi penempatan ketika anak bermain agar tidak rusuh, supaya kondusif tempat lingkungan bermain di outdoornya. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini ada syarat lingkungan bermain. Nah, yang pertama yaitu ruangan atau tempat yang digunakan untuk pembelajaran harus bisa menarik dan mengundang minat anak. Jadi ketika tempatnya itu tidak diminati anak, maka bukan termasuk kepada lingkungan bermain. Jadi harus bisa membuat lingkungan bermain untuk anak itu sangat menarik ya. Nah, yang kedua, segala sesuatu dan setiap tempat harus mengandung unsur pendidikan. Nah, jadi mau itu outdoor ataupun indoor itu harus mengandung unsur pendidikan. Misalkan di outdoor kita bermainnya tanaman. Nah, di sana harus mengandung unsur pendidikan. Jadi dijelaskan tanaman ini tumbuhnya bagaimana. Pokoknya yang mengandung unsur pendidikan. Nah, yang ketiga, syarat lingkungan bermain itu aman, nyaman, sehat, dan bebas dari benda-benda yang melukai anak gitu. Nah, yang terakhir syaratnya itu menekankan pada berbagai macam media, termasuk bahan-bahan alam, bahan limbah, dan lain-lain gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu strategi menciptakan lingkungan bermain. Nah, di sini ada, selain kita harus tahu syaratnya, ada juga strateginya. Yang pertama yaitu membuat anak merasa aman. Yang kedua, membuat anak merasa nyaman. Yang ketiga, mendorong anak untuk dapat bereksplorasi. Yang keempat, mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Yang selanjutnya itu sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang selanjutnya itu memperhatikan karakter anak. Dan selanjutnya lingkungan main yang ditata dapat membantu anak memperkirakan berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Lalu mengembangkan kemandirian anak juga. Nah, strategi yang selanjutnya yaitu mengembangkan kepercayaan diri anak, dan yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan motorik halus anak. Nah, dari beberapa strategi ini kita seorang guru gitu ya harus bisa menggunakan strategi. Lingkungan ini harus aman untuk anak, lingkungan ini harus nyaman untuk anak, lalu lingkungan ini harus dapat mengembangkan perkembangan motorik halus anak atau kepercayaan diri anak gitu ya. Nah, itu strategi. Nah, yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu lingkungan bermain indoor. Nah, lingkungan bermain indoor ini berarti lingkungan bermain yang ditata di dalam ruangan. Nah, lingkungan indoor ini harus akrab dan menghibur anak-anak di dalam ruangan. Walaupun di dalam ruangan, tetapi mereka harus tetap bisa menyenangkan dan membuat anak-anak belajarnya itu semaksimal mungkin bisa dicapai. Nah, kalau misalkan soal perabot atau
bagaimana lingkungan bermain anak indoor, berarti itu di dalam ruangan. Ketika misalkan menempatkan ruangan seni, berarti di dalamnya ada peralatan untuk melukis atau peralatan musik dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Nah, ketika misalkan pembahasan selanjutnya yaitu ketika lingkungan bermain outdoor, berarti lingkungan bermain ataupun media yang akan digunakan berarti APE yang bersifatnya disimpan di outdoor. Nah, di sini kegiatan di luar ruangan merupakan sebuah bagian integral dari program pendidikan anak usia dini ya. Nah, di sini lingkungan di luar kelas itu terpadu. Salah satunya cara dapat digunakan guru yaitu mendorong kegiatan anak yang keingintahuannya tentang lingkungan sekolahnya seperti membuat mencari jejak, bermain mencari jejak atau penyelidikan dan bereksplorasi. Di sini memiliki sebuah pengalaman anak untuk mendorong menggunakan semua indera mereka. Misalkan ketika mencari jejak berarti mereka menggunakan penglihatan mereka. Lalu bagaimana mereka menggunakan kaki dan melangkah dengan aman. Dan seperti itulah lingkungan bermain yang harus guru ketahui. Mungkin itu saja ya pemaparan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.